Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sudah sholat maghrib berjamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sebenarnya saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada ibu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalan sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasanya tiap malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk kedua orang kita, baik yang masih hidup maupun yang telah belum kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Jami Darul Takin. Mudah-mudahan berbarokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakatil umur Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sholat maghrib yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat yang istimewa ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan di sembarang tempat. Kita dipertemukan oleh Allah di tempatnya yang mulia, yaitu masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan keluarga, keberkahan ilmu, dan semua rezeki yang Allah limpahkan kepada kita bertabur keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita ingin sedikit membahas terkait harta. Jarang sekali kita membahas harta, padahal hampir 8 jam kerja kita, setelah pulang ditambah dengan kurang lebih 6 jam sebelum tidur kita, bahkan terkadang hadir dalam mimpi-mimpi kita adalah mimpi tentang harta. Sehingga harta ini sangat perlu untuk kita bahas. Karena kita hidup di dunia, maka bekal Allah untuk kita adalah harta. Salah-salah kita mengelola harta, maka kerugian yang akan kita dapat. Pun juga sebaliknya, semakin bijak kita mengelola harta, itulah yang nanti justru akan membawa kita ke surga.
Itulah kenapa dari 3 hal sederhana yang diapresiasi oleh Rasul. Jadi Rasulullah itu terbiasa mengapresiasi banyak hal. 3 diantaranya adalah hal-hal yang sederhana. Yang paling sederhana adalah Rasulullah senantiasa mengapresiasi orang-orang yang istiqomah mencari harta yang halal, walaupun nilainya sedikit. Jadi Sa'ad bin Mu'az waktu itu bersalaman dengan Rasul. Ketika bersalaman, Sa'ad bin Mu'az pengen cepat-cepat ngelepas tangannya. Rasulullah nanya, kenapa cepat-cepat? Tapi Rasulullah juga tahu, tangan Sa'ad bin Mu'az ini bukan tangan yang suka megang pena, tapi yang dia pegang adalah cangkul. Jadi Sa'ad malu kepada Rasulullah karena tangannya begitu kasar. Sa'ad bilang, ya Rasulullah, saya malu. Tangan yang kasar dan kotor ini harus bersentuhan dengan tangan kekasih Allah. Rasulullah nggak langsung bilang nggak apa-apa, kan? Tapi Rasulullah nanya supaya semua momentum itu dijadikan pelajaran. Rasulullah nanya gini, lah iya, kenapa tanganmu kasar? Nah, Rasulullah balik nanya, kata saja Rasulullah, beginilah pekerjaan saya. Ya, pekerjaan saya berupaya mencari yang halal itu susah. Jadi mencari harta di zaman Rasul yang halal itu juga sudah susah, Pak. Apalagi di zaman kita sekarang. Jadi kalau kita sekarang mencari yang halal itu susah, memang sudah dari sananya. Apalagi istilah zaman sekarang itu, jangankan nyari yang halal, nyari yang haram aja susah katanya orang sekarang. Nah, Rasulullah mendengar tangan beliau kasar itu karena sulitnya mencari yang halal, ya, dan dia usahakan tidak sedikit pun yang tangannya pegang itu adalah harta yang haram. Maka Rasulullah kembali mengambil tangan Sa'ad, dikepal erat-erat dan dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa yang terpenting dari harta itu adalah statusnya, bukan jumlahnya. Nah, kita terkadang terbalik. Kita memandang seseorang itu dari jumlah hartanya, bukan dari bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan status halalnya. Jadi kepada yang hartanya sedikit, kita pandang sebelah mata, kepada yang hartanya banyak, padahal wallahu alam bagaimana cara dia mendapatkannya, kita begitu hormat. Nah, ini kadang-kadang cara pandang kita. Baik jamaah rahimakumullah, terkait harta ini yang ingin kita bahas, ingin coba kita spesifik lagi. Saya ingin membahasnya 3 dari harta ini. Karena saya lihat mayoritas jamaah saya ini di atas 40 tahunan ya. 50 ya. Di atas 50 ya. Tapi kayaknya ada nih. Ustadz doang, Pak. Ustadz Ayat masih 17. Ya. Jadi saya ingin membahas hartanya ini spesifik. Yang pertama, harta yang berstatus waris. Yang kedua, harta yang berstatus wasiat. Yang ketiga, harta yang berstatus hibah. Nah, jadi udahlah kita bahas hartanya, harta yang sudah di akhir-akhir aja. Kalau harta di awal ini kan semangat mencarinya. Kalau kita sekarang sudah ada di fase bersiap-siap bagaimana mempertanggungjawabkannya. Betul, Pak? Ya. Kenapa penting sekali harta waris? Ya karena memang waris ini ternyata dari sisi ayatnya itu bukan ditujukan kepada orang-orang yang ditinggalkan. Di kita kan terbalik. Yang heboh membahas waris adalah anak yang orang tuanya meninggal.
Padahal Allah Subhanahu wa taala mewahyukan waris itu dengan kalimat yusikumullah. Yusikumullah itu Allah mewasiatkan kepadamu fi auladikum, tentang anak-anakmu. Artinya ayat tentang wasiat ini tidak ditujukan kepada anak-anak muda. Maksudnya tidak ditujukan kepada orang yang ditinggalkan. Ayat ini ditujukan kepada para camat. Kan bapak-bapak ini, kita semua ini kan Pak Camat, bapak-bapak calon mati. Nah, ayat ini ditujukan kepada kita, Pak, bukan kepada anak-anak kita. Artinya yang harus persiapan tentang waris itu bukan anak-anak bersiap menerima waris dari bapaknya. Karena itu mah sebuah kepastian. Mau lari kemana memang pasti ke situ. Tapi yang harus bersiap-siap adalah orang tuanya yang bersiap meninggalkan hartanya itu. Karena ternyata salah-salah kita meninggalkan harta, tidak adanya persiapan dalam kita meninggalkan harta, yang terjadi bukanlah anak-anak kita mendapatkan harta yang barokah. Justru anak-anak kita malah mendapatkan malapetaka gara-gara harta yang kita tinggalkan. Tidak ada sejarahnya harta tidak habis 7 turunan. Tidak ada. Dulu kan suka bercanda, oh ini keluarga cendana, hartanya tidak akan habis 7 turunan. Pasti lihat tuh masih ada itu turunan keempat yang sudah kesusahan. Orang ngiranya, oh kamu susah padahal keluarga cendana. Saya keturunan ke-8. Karena bilangnya yang nggak akan habis itu 7 turunan. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kita berdoa mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah limpahkan harta yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Loh, kok malah didoain harta yang banyak? Bukannya bakal ribet. Harus didoakan dulu hartanya banyak. Ya, karena kalau nggak ada harta memang aman. Ya katanya, kenapa adik kakak nggak berantem? Karena nggak punya warisan. Nah, tapi Islam menganjurkan kepada kita sebagai orang tua, kita harus meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan kuat. Jangan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Lemah itu ada 2. Yang pertama adalah lemah fisiknya. Yang kedua, ya fisik itu dengan segala yang dia miliki dalam dirinya, ya. Keimanannya, keilmuannya. Yang kedua, jangan meninggalkan anak-anak dalam kondisi lemah manajemen ekonominya, lemah hartanya. Jadi Islam menganjurkan kepada kita memang harus ada peninggalan untuk anak keturunan kita, tapi dalam bab waris hati-hati, jangan kita mengucapkan untuk anak-anak. Ini yang sering salah difahami, kalau orang itu berpikir waris itu hanya untuk anak. Padahal penerima warisan itu, ahli waris itu belum tentu semuanya anak. Ya, istri juga bisa menjadi ahli waris. Bahkan ibu kita kalau masih ada dan kita yang duluan berpulang, bisa jadi ibu kita juga menjadi ahli waris. Nah, jadi tidak mesti kalau warisan itu semuanya memang akan kembali kepada anak-anak. Baik jamaah rahimakumullah, ya kenapa kita harus berdoa supaya banyak harta? Toh harta pun itu yang kita minta dalam sholat. Ya, jangan, wah Ustadz mah ngedoainya harta terus lah, kita sholat juga minta harta. Coba kalau kita habis tasyahud awal, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ani warzuqni, kan kita minta rezeki. Ya, rezeki itu harta. Memang harta itu tidak selamanya uang. Kesehatan bisa rezeki, uang juga termasuk rezeki. Tapi kalau memang Allah titipkan apapun itu menjadi rezeki, harus kita syukuri. Nah, jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah minta keberkahan.
Karena apa? Karena ternyata sesuatu yang tidak berkah itu akan mengalahkan jumlah. Jadi keberkahan yang kurang, meskipun yang kita miliki jumlahnya banyak, tetap jumlah itu akan kalah oleh berkah. Contoh, harta yang banyak kalau tidak berkah, tetap nilainya akan kurang. Dan itu yang kita rasakan. Dulu mungkin waktu kita memulai dengan istri kita dari nol di awal, kan segalanya kita mulai dari nol, Pak ya. Kemana-mana naik motor, ya boncengan berdua, nambah anak satu, tetap masih di motor, jadi bertiga, anak tambah dua, jadi berempat di motor, nambah lagi tiga, masih tetap di motoran. Tapi karena berkah, jatuhnya jadi sah, jadi romantis. Bahkan para istri-istri bos yang suaminya kemana-mana naik mobil, si bapak ada supirnya, si ibu ada supirnya, melihat orang yang sekeluarga naik motor berempat, berlima itu, meneteskan air mata, ingat masa lalu. Ya Allah, kapan saya sama suami saya bisa duduk berdekatan lagi seperti itu? Kan gitu. Bukan berarti yang tidak sempat itu tidak berkah, tapi itu bukti kalau sedikit tapi berkah itu sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang kita udah banyak, rumah kita udah dibagusin dengan harta kita yang banyak, rumahnya juga jarang kita inepin, karena suaminya sudah jadi dewan direksi, dari sebulan mungkin hanya 2 malam di rumah, sisanya mempertanggungjawabkan perusahaan. Udah dibagusin rumahnya, nginepnya jarang. Jadi kalau kita itu yang masih motoran nanya, "Mah, besok kita nyari sarapan kemana?" kan. Kalau yang di mobil itu, yang bos-bos itu yang nanya istrinya, "Papa kapan pulang?" Kan beda rasanya. Kapan pulang gitu. Nah, jadi kita berdoa sama Allah, berapapun harta yang Allah titipkan kepada kita, kuncinya berkah. Sama kayak umur, Pak. Umur panjang kan kita suka minta umur tuh yang panjang gitu. Kalau ulang tahun aja anak-anak cucu kita suka panjang umurnya, panjang umurnya. Ya. Tapi jangan sampai kita lupa minta berkah umur. Karena umur yang panjang gak berkah, ngerepotin anak sama cucu kita, Pak. Bukannya anak cucu kita senang gara-gara umur kita kepanjangan, malah anak cucu kita bertanya-tanya, nanyakan ke nenek, "Nenek, itu si kakek punya susuk ya? Kok susah amat meninggalnya?" katanya. Jadi suuzon cucunya tuh. Itu dulu nikah pakai pelet ya. Nah, jadi minta yang berkah. Tapi mana bukti kalau umur panjang sakit-sakitan tidak berkah itu? Buktinya adalah mungkin ada kesalahan mendidik anak. Kok anaknya bisa suuzon ke bapaknya? Nah, itu yang nggak berkah tuh di situ. Bukan di umur panjang sakit-sakitannya. Ada yang umur panjang sakit-sakitan, tapi Allah berkahi dengan anak cucu yang soleh dan solehah. Justru orang tua yang sakit-sakitan dan umurnya panjang itu menjadi pintu doa, sehingga anak-anaknya minta, "Ya Allah, mau apapun kondisinya kakek dan nenek saya, mau sesakit apapun, selama Allah izinkan untuk tetap ada ruh dalam jasadnya, tolong tetapkan. Karena ini menjadi jimat kami, menjadi kunci kami." Kan gitu. Nah, itu buktinya kan bapak-bapak sekalian di sini ada yang walaupun sudah 50, hampir 60 masih punya ibu. Yang kita rasakan apa? Duh, ibu ini udah sakit-sakitan, tapi mungkin belum siap juga untuk meninggalkan, belum siap juga untuk ditinggalkan. Nah, itu salah satu tanda orang tua kita umurnya panjang dan berkah. Nah, baik jamaah rahimahumullah, maka mintakan sama Allah apapun itu, kita minta berkah. Kembali ke bab waris, jamaah sekalian. Kenapa kita harus serius mempelajari tentang waris? Ya, kadang-kadang sensitif membahas waris ini. Ya, mudah-mudahan nanti jika ada yang ingin didiskusikan boleh.
baik secara langsung ataupun mungkin secara online gitu ya, lewat sambungan WA dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kesalahan kita mengelola tentang waris itu akan membuat beban kita nanti di hadapan Allah semakin berat. Ya. Ketidakpersiapan kita meninggalkan keluarga kita. Salah satu bukti siapnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah saat kita sudah siap diatur pembagian warisnya menurut hukum Allah, menurut hukum Islam. Kalau kita tidak siap sebagai orang tua, urusan waris kita diatur secara Islam. Bahkan dalam tanda kutip suka masih ada orang tua yang tersinggung kalau diajak membahas waris, artinya dia belum siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal menghadap Allah itu suatu kepastian. Kita hanya disuruh bersiap-siap. Kalau kita tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana aslinya nanti kita di hadapan Allah? Jadi salah satu persiapan kita adalah kita bicarakan pembahasan waris itu dari sekarang. Kan sudah ada tanda-tandanya. Mana tanda-tanda kita harus sudah membagi waris? Itu kita sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih kan. Rambut kita mulai bersinar, itu dulu hitam semua. Sekarang yang hitam itu jadi minoritas, mayoritas putih, kan itu tanda-tanda. Ah, tapi tidak Ustadz, katanya banyak orang yang rambutnya hitam udah wafat. Ini tentang hukum alam. Bagaimana Allah memberikan pelajaran tentang keumuman. Artinya kalau di rambut kita sudah tumbuh yang putih-putih, itu sudah waktunya kita membahas dengan istri dan anak-anak kita tentang waris. Gak usah dianggap tabu, apalagi jangan kalau anak sudah membahas itu kita tersinggung, ngerasa disuruh untuk wafat, bukan. Justru anak ingin meringankan beban kita nanti. Itu yang pertama tandanya. Yang kedua kan tandanya itu kalau kita duduk kelamaan sudah mulai kram, kesemutan, itu juga sudah tanda-tanda, Pak. Kalau Bapak sudah ngerasa ini sudah waktunya ngomongin waris, walaupun masih 38 tahun. Ya, sudah kesemutan, sudah mulai lupa, ya. Nyari kacamata di mana padahal ditaruh di kepala sih. Mana kacamata? Nyari, ngomel-ngomel ke ibu. Daunnya nempel di kuping, di kepala. Itu sudah tanda-tanda. Ya. Jadi pembahasan waris ini harus kita bahas sejak sekarang. Sudah putih rambut kita, tapi anak kita masih kecil-kecil, bahas saja dengan istri kita. Kasih tunjuk, jangan terlalu pelit. Ada orang yang nikah sampai umur 60 tahun, boro-boro ngasih nomor PIN ATM. Perkara HP aja masih pakai kuncinya, ribet banget si bapak tuh, biar nggak ketahuan sama ibu. Bagaimana kalau kita meninggal nanti? Di situ ada daftar ATM kita, bank kita. Mulai bicarakan. Ya. Ibu, di bank BSI, Bapak ada 7 miliar. Depositonya yang ibu nggak tahu ada 12 miliar. Yang di BCA sudah Bapak atur, bunganya tidak ngalir ke rekening kita karena deposito kita ada 24 miliar. Tapi untuk yang sono tak tahu. Ya, untuk yang mana, Pak Haji? Ini sertifikat mulai diatur. Ya, sertifikat nih, sertifikat yang di Cibitung itu ada 3 tanah yang bersertifikat SHM, ada 2, yang 1 masih AJB, kasih tahu. Kemudian itu yang di belakang Mangun dekat Kali Baru itu ada 1, taunya digusur, bukan punya bapak, punya pengairan, katanya mana udah bayar. Bukan, itu keluarkan dari daftar kita. Kasih tahu dulu semua tentang harta kita.
Karena bijaknya kita membahas harta di depan anak-anak kita itu menjadi solusi. Jangan terlalu banyak rahasia. Yang dirahasiakan itu amal, bukan harta. Giliran amal sedikit diumbar-umbar, giliran harta ya, diumpetin atau nggak tahu. Tahu-tahu pas sudah meninggal ada yang menyusul. Saya juga istrinya bapak. Ya, saya anaknya bapak anu dari yang anu. Bukan gara-gara kebanyakan rahasia. Nah, jadi segera dibuka itu pembahasan itu. Ya, tapi kita alhamdulillah nih Ustaz, warisannya dikit katanya. Warisannya dikit. Itu juga boleh untuk kita bersyukur. Karena kita bilang sama anak-anak kita, Bapak hanya bisa mewariskan sedikit ilmu yang bermanfaat. Nah, doa dulu waktu mau masuk SD sudah dipastikan ngaji Qur'annya sama Bapak, itu juga termasuk warisan. Karena supaya hisabannya lebih ringan. Nah, ini yang bahaya ini Bapak-bapak di sini. Dari wajahnya ini banyak ini bahaya, ber-MM. Belum satu rumah di Mangun kan udah NJOP-nya 1 meter 20 juta kita. Coba kalau Bapak 60 meter berapa itu? Nah, jamaah rahimakumullah, jadi harus dibuka itu. Harus dibahas. Karena pernah kejadian, Pak. Pernah kejadian tidak bijak membahas. Ini tidak bijak, bukan merahasiakan. Tidak bijak membahas. Jadi ada orang tua itu yang punya anak, yang satu anaknya sudah dewasa, sudah bekerja, bujang, belum nikah. Tapi adiknya terlampau jauh, masih kecil, masih SD. Bapaknya manggil yang dewasa ini, yang dewasa laki-laki ini, tanpa ngasih tahu ibunya, tanpa ngasih tahu adik-adik yang lain. Ya, yang sudah agak dewasa lebih ngerti. Cuman ngasih tahu yang paling anak pertama doang. Nah, nanti kalau Bapak nggak ada, itu Bapak punya tanah 2 berbentuk sawah. Yang satunya lagi itu masih ditanamin pisang. Nah, ini kalau Bapak sudah nggak ada, jadikan ini buat pendidikan adikmu. Pastikan pendidikannya terjamin sampai dia nikah. Tapi tidak terbuka. Apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya berjalan sesuai harapan bapaknya, dibiayai oleh abangnya, dikuliahin, sekolah tadi, kuliahnya, bahkan sampai nikahnya, pekerjaannya, makanan hariannya itu semua dijamin oleh abangnya. Setelah sama-sama menikah, walaupun umurnya jauh, nah ini mulai terjadi masalah. Kita ini Pak, kalau masih antara bujang dengan bapak yang sudah nikah, itu umurnya jauh. Ya, kalau saya waktu saya masih bujang dan bapak sudah 50 tahun, saya ngerasa umur kita jauh. Juga bapak menganggap saya umurnya jauh. Kamu masih semester berapa? Paling gitu pertanyaannya. Tapi kalau udah nikah nih, siapapun kalau udah nikah, sesama pria yang sudah menikah itu rasanya umur tuh nggak terlalu jauh. Karena masalah kita tuh sudah sama. Gitu. Yang dihadapi di rumah tuh sudah sama, pusingnya tuh sudah sama. Gitu. Nah, ketika adiknya ini sudah nikah, sudah punya istri, dia mungkin kesulitan, dia nanya ke tetangga itu, ngobrol tentang masa lalu gimana bapak saya. Dikasih tahu lah, bapakmu kan dulu punya banyak tanah. Gitu. Abangmu ini kebagiannya, kakakmu yang perempuan ini lah, kamu yang mana? Gitu. Coba tanyain. Nah, ditanya ke abangnya, abang mana bagian saya? Kata orang, harta bapak tanahnya banyak. Berarti ada bagian saya di situ. Nah, abangnya ini nih, di sini mulai kena masalah. Kata abangnya lah, itu kamu bisa sekolah sampai sekarang, menikah kemarin, biaya pesta dan sebagainya, itu adalah dari peninggalan bapak. Memang itu jatah kamu. Kata adik, lah saya nggak mau tahu, kan dulu abang aja sampai dewasa dibiayain bapak. Kan? Masa saya dibiayain sampai sekarang ada perhitungan, dia minta minta tanah, nuntut sampai ke pengadilan. Harus ada pembagian waris yang adil. Nah,
Jadi jamaah rahimakumullah, yang tadinya baik-baik saja, hubungan adik kakak terjalin begitu dekatnya, udah seperti ayah dan anak. Karena si kakak yang paling tua memposisikan diri sebagai ayah, itu pun kalau dihitung, keluar dari harta pribadi kakaknya pun pasti sudah banyak juga membiayai adiknya. Nggak semuanya tentang harta yang bapaknya itu. Tapi karena di awal tidak dimanage dengan baik, akhirnya menjadi masalah. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini pentingnya. Ya, ini pentingnya. Jadi sekali lagi, jangan mudah tersinggung kalau membahas tentang waris. Ustadz, bagaimana kalau sekarang saya berniat membagikan hartanya dari sekarang? Nah, itu bagus. Ya, sudah. Cuman kalau sudah membagikan, ingat, membagikan itu bukan hanya basa-basi. Jangan sampai kita memberi harta tapi juga memberi beban. Kan kita keras Pak sekarang. Beli tanah, balik nama. Kita beli tanah waktu itu tahun 2000. Sampai sekarang belum diurus balik nama. Pas sekarang kita sudah mulai tua, kita baru mikir, mau balik nama. Dulu beli tanah harganya 22 juta. Di Tambun, di Mangun, beli satu rumah 22 juta misalkan. Atau masih bisa 45 jutaan. Sekarang datang ke notaris, kita mau balik nama, ada apa aja tuh? Ada BPHTB. Kemudian kalau orangnya sudah meninggal, harus balik nama dulu ke anaknya, ada pajak waris, balik ke kita. Pas ditanya ke notaris, berapa ngurusin tanah ini Pak? Ya, biaya pengurusan tanahnya total sekitar 48 juta. Saya beli tanah ini dulu cuma 42 juta. Masa biaya ngurus balik nama dari orang almarhum ke saya sampai 48 juta? Nah begitu. Begitu juga kita ke anak-anak kita. Bisa jadi waris itu untuk anak-anak yang ekonominya belum mapan menjadi petaka. Jadi bapak ini mau diurusin tapi tersinggung gitu. Yang penting kan kamu sudah jelas loh, tanah kamu yang di sana tuh, yang di Cikarang Utara, udah. Nanti kalau bapak udah nggak ada diurus, jangan begitu. Ayo dibantu. Jangan sampai nanti anak kita dapat tanah tapi hanya lewat doang. Akhirnya anak kita nggak kuat. Ngurus balik nama di daerah industri, tanah udah mahal. Harga tanahnya 400 juta, biaya pengurusannya bisa sampai 200 juta misalkan. Karena ini dan itu dan lain sebagainya. Maka ayo diurus dari sekarang, serius. Nah, tanah kamu yang di Tambun Utara, ayo segera dicicil balik nama. Mumpung bapak masih ada, nanti kalau perlu tanda tangan dan lain sebagainya kan murah. Nah, itu termasuk ilmu waris yang jarang disampaikan. Ya, kenapa harus diurus dari sekarang? Ternyata biaya ngurus itu besar, mahal. Nah, harus dibahas dari sekarang. Ada 9 alasan, jamaah sekalian, kenapa kita harus membahas waris dari sekarang. Yang pertama, warisan itu, ilmu waris itu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Tepatnya di surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat ke-14. Bukan berniat membandingkan, tapi coba kita lihat dalil tentang sholat. Ada nggak dalil kalau sholat zuhur itu 4 rakaat di dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak dalil kalau di dalam Al-Quran sholat itu habis ruku itu harus ada i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud dalam Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Atau tentang zakat misalkan, ada nggak pembahasan zakat yang detail gitu? Emas berapa gram nisabnya, kemudian kalau kita berkebun berapa kuintal, itu nggak ada dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Berbeda dengan waris. Kalau waris itu sudah dijelaskan dengan detail. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang pertama dibahas adalah jatah anak laki-laki. Adalah 2 kali jatah anak perempuan. Kemudian nanti itu bahkan dibahas lagi detail.
ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8. Orang-orangnya siapa dijelaskan. Kalau masih ada ibu bagaimana? Kalau ada istri, ada ibu, ada keluarga, tidak punya anak bagaimana? Dijelaskan di dalam Al-Quran sebegitu detailnya. Jadi belajar tentang waris itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban kita semua. Itu yang pertama karena langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan kita harus membahas waris itu karena diajarkan oleh Rasul dan Rasulullah memang mewasiatkan kepada kita untuk mempelajari waris. Bahkan kalau sudah hilang ilmu waris itu gini, kalau sudah guru-guru kita itu nggak mau membahas tentang waris lagi di hadapan kita, karena dibilangnya itu sensitif, itu adalah sudah tanda-tanda, Pak. Sudah tanda-tanda apa? Tanda-tanda memang sudah akan selesai dunia. Jadi salah satu tanda akan berakhirnya dunia, ilmu yang akan pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu waris. Ada hadisnya dan ini sahih. Kata Rasulullah, ta'allamul faraidho. Ayo semuanya, seolah-olah Rasul bilang gitu. Ayo semuanya ta'allamu, belajar al-faraidho, ilmu waris. Wa'allimuhan nasa. Kalau sudah tahu, ajarin ke yang lain. Itu kata Rasulullah. Fa innimru'un makbudun, kata Rasulullah, karena aku akan segera mati, kata Rasulullah. Bahasa kasarnya gitu. Karena aku akan segera wafat, kata Rasulullah. Wa innal ilma sayuqbalu, dan ilmu waris pun akan diangkat oleh Allah. Nah, wa tazharul fitan, dan kalau ilmu waris sudah diangkat oleh Allah, tazharul fitan, akan merebak fitnah. Merebak fitnah itu akan datang berbagai macam ujian. Ya, sederhananya ujian di keluarga kita. Yang dulunya adik sama abang di sekolah itu, Masya Allah. Ya, adiknya dibully orang, abangnya langsung turun tangan. Abangnya dikatain orang, adiknya nggak nerima. Setelah dewasa ternyata mereka yang berkonflik. Ada bahkan karena urusan waris ini putus silaturahim. Ada yang nggak mau nanya lagi, ada yang nggak mau ketemu lagi, ada yang sudah 4 kali lebaran. Itu saya pernah pengajian, ibu-ibu tiba-tiba datang gini, Ustadz katanya, saya tuh sudah mencoba Ustadz menghubungi kakak saya, tapi kakak saya nggak mau bukain pintu, padahal saya sudah jauh-jauh dari Bekasi datang ke Palembang. Saya cuma mau minta maaf karena saya takut. Udah nyampe Palembang, dia sudah tahu saya ada di sana karena WA-nya sudah biru, katanya. Itu nggak dibukain. Padahal saya mau minta maaf aja. Sampai segitunya. Cuma gara-gara harta warisan. Itu kata Rasulullah memang betul. Watazharul fitan. Juga termasuk fitan itu, termasuk fitnah. Ya, adalah bahayanya kita memakan harta yang bukan hak kita. Ya kan? Jadi kalau di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara sesama kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Kita kalau baca ayat itu, otak kita langsung nyambungnya, koruptor ini katanya, ini ayat buat koruptor katanya. Ini ayat bukan cuma buat koruptor. Ini ayat pada dasarnya berlaku yang pertama kali adalah tentang waris untuk adik abang. Ya, ada hak waris yang misalkan kita ngambil lebih banyak. Nah, maka dulu Ustaz saya pengaturannya nggak pakai pengaturan syariat Islam. Bagaimana sekarang? Tapi saya masih akur sama adik saya. Karena kita sama-sama nggak tahu misalkan gitu. Nah, karena sekarang sudah tahu, hubungi. Kalau Bapak ngambil kebanyakan, kasih tahu ke adiknya, Dek,
Dulu abang ngambilnya kebanyakan, insya Allah mau abang kembalikan, tapi sekarang belum ada. Atau kalau kamu ridhokan, alhamdulillah. Ya karena memang mereka ini sudah terjalin silaturahminya baik, paling kata adiknya lah bang, lebih penting lagi urusan kita satu sama lain, katanya menjaga silaturahim. Kalaupun abang ngambil kebanyakan, saya ridho, itu sudah halal. Tapi pun kalau kita ternyata ngambil di pihak yang sedikit, kita kasih tahu juga. Kadang-kadang kan saya ridho, tapi hati saya masih jengkel. Itu sebenarnya karena belum dikomunikasikan. Kasih tahu, abang dulu abang ngambil kebanyakan, tapi saya ridho. Nah itu kasih tahu. Nah jadi kita percepat hatta yakhtalaful isnani. Ya. Sampai-sampai nanti akan terjadi sengketa di antara dua orang fil faridoti dalam bab pembagian, la yajidani, dan mereka dua tidak menemukan man yaqdi biha, orang yang bisa memutuskan di antara keduanya. Maksud Rasulullah itu, ayo pelajari ilmu waris karena ilmu ini akan hilang. Kapan itu hilang? Kalau sampai terjadi ada dua saudara yang berselisih gara-gara waris, dan ketika bertanya kepada siapapun tidak ada yang mampu menjawab, menyelesaikan masalah ini, itu kita sudah berada di ujung kehidupan dunia menjelang kiamat. Nah alhamdulillah kita sekarang masih banyak guru-guru yang bisa menyelesaikan ilmu waris kita, artinya mungkin perjalanan kita sampai kiamat ini masih ada umur lah buat kita tobat gitu. Nah, itu bapak-bapak sekalian, itu baru alasan yang keberapa? Baru alasan yang kedua. Ya, insya Allah nanti pembahasannya mungkin ke depan saya akan bawa layar, saya akan bawa infocus, akan bawa laptop. Nanti kita bahas ya Pak. Misalkan Bapak mungkin kebingungan kalau peninggalan 8 miliar pembagiannya gimana, nanti akan saya jelaskan di layar itu mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang. Sekarang mah kita berdoa dulu, mudah-mudahan 8 miliar itu menjadi nyata. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.